Kramat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Nur Ajijah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 254267321313. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Kampung Kramat, kelas 5, dengan materi Hidup Indah dengan berbagi subtema zakat. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa memohon kepada Allah untuk belajar yang baik dan lancar. Semoga menjadi anak yang soleh dan Sehat. Ayo, giliran siapa yang memimpin hari ini? Oh iya, Sabrina Dinda. Ayo maju Sabrina Dinda. Pimpin berdoa. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabban wa bi'isami nabiyya Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi'izni ilma warzuqni fahma wa inna bisolihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku. Yang kedua, dosa orang tuaku, sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ayo, siapa yang setiap hari berdoa untuk ibu dan bapaknya? Harus di setiap sholat 5 waktu harus berdoa. Apabila tidak berdoa, Allah tidak bisa mengabulkan. Baiklah, ibu akan mengabsen, mengecek kehadiran kalian satu persatu. Hari ini, Ibu. Paki, Bu. Apa kabarnya Paki? Baik. Ya, alhamdulillah sehat. Siti, Ibu. Andika, Ibu. Fitri. Ibu. Fitri ini sudah beberapa kali tidak masuk pagi ibu ini. Kenapa, Fit? Sakit? Oh iya, semoga cepat sembuh ya. Jalsa, Ibu. Jamila, Ibu. Muhammad Nasir, Ibu. Sabrina Dinda. Ibu. Sabrina Dinda kemarin izin kemana Dinda? Acara kah? Oh iya, acara itu keluarga. Reva, Ibu. Nadia. Ibu. Nah, Nadia ini hadir terus ini. Ilham. Ibu. Ilham ini juga beberapa kali tidak hadir di Pak Ibu ini. Nanti itu ya Ilhamnya jangan kita hadir lagi ya. Risma. Ibu. Bo. Ibu. Alhamdulillah hadir semua. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Pagi tadi sudah sholat subuh lah. Sudah, Bu. Berapa rakaat sholat subuh? 2. Jam berapa bangun pagi tadi? Jam 5. Oh iya bagus, ada yang jam 3, ada yang jam 4, ada yang jam 5. Asal jangan
Kalau subuh kita jam berapa? Jam 4. Kalau sudah mulai mengaji itu taklim itu jam 4. Kalian sudah sarapan? Harus sarapan nih. Pagi pamit lah tadi sama mama sama bapaknya. Ya. Sudah siap belajarnya? Kalau sudah siap belajarnya, silahkan alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Pensil, pulpen, bagi yang memerlukan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu wajib dulu. Ayo, supaya semangat berdiri. Sudah siap? Ini adalah lagu Garuda Pancasila. Itu artinya Garuda adalah lambang negara Indonesia. Harus menyanyi dengan gagah dan berani. Silakan letakkan tangannya di dada. Garuda Pancasila, karya proklamasi, sedia berdoa untukmu. Pancasila saluran, baiklah ilmu sentosa, diberi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Kalau lagu Pancasila itu lagu apa? Lagu nasional namanya. Mari kita memasuki bab hari ini. Ada yang tahu hari ini babnya bab apa? Anak soleh. Itu yang pelajaran minggu kemarin. Hari ini adalah tujuan pembelajaran mengenal zakat fitrah yaitu peserta didik mampu menyebutkan pengertian zakat fitrah dengan bahasa sendiri dan tepat. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan tujuan dan hikmah zakat fitrah dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menguraikan syarat wajib zakat fitrah sesuai ajaran Islam. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan zakat fitrah, jenis, kadar, waktu, dan penerima secara unsur. Untuk itu artinya beraturan 1, 2, 3, 4 sampai 10 misalnya. Yang kelima, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian harus mampu menyebutkan, kemudian menjelaskan, kemudian menguraikan, kemudian menjelaskan ketentuan zakat fitrah yang dalam kurung apa saja? Apa tadi luntur? Apa luntur tadi? Beraturan. Kemudian peserta didik mampu memberikan contoh penerapan zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang zakat fitrah? Apa yang kalian ketahui tentang zakat fitrah? Memberi beras di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita menyaksikan video tentang pembagian zakat fitrah.
Kalian simak dengan seksama ya. Berikutnya, mari silakan. Hah? Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat dong. Tapi maaf ya dong, kami tidak bisa memberi kamu zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga dong. Wah, aku dapat bagian, asik, dapat bagian. Paman itu dibagi. Kenapa dengan teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya dong. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu. Oh, ada apa ini? Oh, Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Bro. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam, orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perbekalan. Ah, begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang tadi meledek Dodo. Wah, enak sekali, enak. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya minta bagian zakat, Pak. Minta bagian zakat yang mana? Milik saya ini dari pemberian zakat, tahu? Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi, tapi tidak mau memberi. Benar juga ya, apa yang dikatakan pengemis kecil ini. Terima ini, semoga Allah menerima amalku. Terima kasih ya Pak. Saya mau berbisik. Sepertinya aku mengenal suara itu, tapi siapa ya? Pasti dia. Tunggu dulu. Aduh gawat, sepertinya penyamaran Dodo ketahuan nih. Nah, dari video tersebut, mengapa setiap umat muslim diwajibkan membayar zakat? Ada yang tahu? Karena membayar zakat wajib bagi umat muslim. Karena membayar zakat wajib bagi setiap umat muslim. Menurut kalian yang di video tadi ada berapa golongan yang diberikan? Apa saja? Fakir, miskin, hamil, wafat, Afrika, ganimin, fisabilillah, musafir. Nah, sekarang Ibu mau membacakan cerita singkat. Disimak betul-betul ya.
Salah paham tentang zakat fitrah. Oke. Sebelum membacakan tentang zakat fitrah, ibu tanyakan dulu, apa saja tadi yang ada di dalam video ini? Apa saja yang ada di dalam video tadi yang kalian tonton tadi? Ada siapa nama tokoh-tokohnya? Dodo, Samir, sama kakek tua yang tadi. Kenapa tiba-tiba Dodo tidak diberi hadiah? Tidak diberi jawab. Karena Dodo tidak berhasil menerimanya. Kemudian, kenapa tiba-tiba Dodo menyamar jadi pengemis? Dia ingin balas dendam, bolehlah dendam? Boleh. Akhirnya Dodo berani mengelabui apa itu pengemis tersebut. Kemudian ibu akan membacakan cerita singkat. Salah paham tentang zakat fitrah. Di sebuah desa ada seorang pemuda bernama Rafi. Siapa namanya tadi? Rafi. Saat menjelang Idul Fitri, dia berniat menunaikan zakat fitrah. Zakat apa tadi? Namun karena kurang memahami ketentuan zakat, ia hanya memberi uang sebesar Rp5.000 kepada tetangga yang miskin. Ia mengira jumlah itu sudah cukup. Padahal zakat fitrah seharusnya dibayar setara dengan ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Selain itu, Rafi menunaikan zakatnya setelah sholat Idul Fitri. Setelah apa tadi? Sholat Idul Fitri. Dia tidak tahu bahwa waktu utama membayar zakat fitrah adalah sebelum Idul Fitri. Akibatnya, zakat yang ia keluarkan tidak sah sebagai zakat fitrah, tetapi hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Ketika hal ini diketahui, Ustadz kampung lalu menjelaskan kepada Rafi bahwa zakat fitrah memiliki aturan khusus, baik dari segi kadar, bentuk maupun waktunya. Rafi pun sadar bahwa ia harus lebih banyak belajar lagi menunaikan zakat fitrah dengan benar sesuai ajaran agama Islam. Nah, dari cerita tersebut yang kalian simak dan kalian dengarkan, kira-kira apa kesalahan Rafi? Saya, Bu. Iya, Nadia. Apa Nadia? Karena Rafi membayar zakat 5.000. Karena Rafi membayar zakat 5.000. Seharusnya 2,5 kilogram beras harga 1 kilo beras. Kemudian apa lagi kesalahannya? Kesalahannya dilakukan Rafi membayar zakat selesai sholat Idul Fitri. Iya, selesai sholat Idul Fitri seharusnya sebelum sholat Idul Fitri. Sebentar, Bo. Apa, Bo? Iya, kesalahan Rafi. Apa saja kesalahan Rafi? Karena dia membayar zakat sesudah Idul Fitri. Ya, seharusnya sebelum sholat Idul Fitri. Sampai sini kalian membagi kelompok.
kelompoknya ya. Bagi kelompoknya. Nah, kelompoknya satu kelompok ada 5 orang. Nah, oke, sekarang kalian menjawab 6 pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Kemudian waktu zakat fitrah. Apa saja syarat sah zakat fitrah? Berapa kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam bentuk apa? Kepada siapa saja zakat fitrah diberikan? Mengapa zakat fitrah sangat penting bagi umat Islam? Oke, seperti yang di dalam video tadi ya kan? Dan di dalam cerita. Ya silahkan dijawab dulu. Berembuk jawabannya berembuk. Ya kita silakan. Siapa yang ketua yang menulisnya? Siapa ketua yang menulisnya? Yo, silakan dijawab. Dijawab. Apa itu zakat fitrah? Ya, tidak satu kelompok harus kerja sama ya. Satu kelompok harus kerja sama. Ayo kelompok satu ada yang belum paham? Bisa ditanyakan kalau belum paham kenapa? Selesai Bu. Dikoreksi lagi. Ya dikoreksi lagi satu-satu. Coba Muhammad Nasib, Bowo, ya Repa ini kelompok 3 sudah. Harus dengan cermat. Kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah? Setelah terbenam di malam Idul Fitri. Setelah terbenam matahari Di malam Idul Fitri. Fitri. Nomor 3, Sembilan. Suaranya keras teranjang. Mengapa kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan dan dalam bentuk apa? 2,5 kg beras dan dikeluarkan dalam bentuk memperingati hari raya Idul Fitri. 5. Kepada siapa zakat fitrah diberikan? Fakir, miskin, amil, mualaf, rikab, garimin, fisabilillah, ibnu sabil. 6. Mengapa zakat fitrah sangat penting bagi umat Islam? Karena zakat fitrah sebagai pembersihan atau menyucikan diri. Bagaimana dari kami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 1? Ada sanggahan untuk mereka? Tidak Bu. Tidak ada. Betul saja jawabannya? Ya Bu. Kelompok 2? Betul. Oke. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama
dikeluarkan oleh setiap umat muslim pada bulan Ramadan. Siapa saja yang wajib menunaikan zakat fitrah setelah terbenam matahari di malam Idul Fitri? Apa saja syarat sah zakat fitrah? Beragam satu, beragam Islam. Dua, Agama Islam. Agama Islam. Dua, masih hidup saat dalam Idul Fitri, tidak mampu. Empat, Berapa kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan dan dalam bentuk apa? 2,5 kilogram beras dan dikeluarkan dalam bentuk memperingati Hari Raya Idul Fitri. Kepada siapa zakat fitrah diberikan? Fakir, miskin. kalau nanti dia sudah masuk Islam, nah, bisa sudah Rahma, insya Allah bisa. Zakat adalah sesuatu yang wajib dilakukan umat muslim. Zakat yaitu termasuk rukun Islam yang keempat. Zakat juga merupakan pembersihan atau pencucian jiwa seseorang. Apabila orang tidak melakukannya, maka apa akibatnya? Ayo, akibatnya tidak suci jiwanya, kan kita kembali ke fitrah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Siapa tahu ada yang belum paham tentang zakat fitrah? Tentang jumlahnya tadi berapa? 2,5 kilogram beras. Coba Dinda, kalau di rumah ada 3 orang, berapa kira-kira jumlahnya? Ya, jumlah berasnya 7,5 kilogram beras. Sekarang Nadia, kalau itu berasnya, kalau jumlah uangnya harganya 10.000 per kilo, berapa kira-kira? 7,5 kilo kali 10.000. Ayo, yang lain juga hitung. Berapa? 75.000. Kalau harganya 12.000 per kilo, kali 7,5 kilo, berapa? 35. Itu aja 75, misalnya 35. Yo, berapa? Berapa? 12 kali 7,5. Berapa? Tahun 92.000. Nah, sekarang hikmah zakat fitrah yaitu menyucikan jiwa dari kekurangan dalam berpuasa, membantu fakir miskin agar mereka dapat ikut merasakan kebahagiaan pada hari raya, menunjukkan kepedulian sosial di antara sesama umat Islam, mewujudkan rasa syukur atas hikmat berpuasa selama bulan Ramadan. Nah, ini hikmah zakat fitrah. Ini hikmah zakat fitrah. Hikmah zakat fitrah menyucikan jiwa. Kira-kira menyucikan jiwa itu kayak apa? Artinya membersihkan seluruh yang ada di dalam hati. Yang kedua hikmahnya membantu fakir miskin agar mereka dapat ikut zakat fitrah adalah kewajiban setiap muslim di bulan Ramadan yang berfungsi menyucikan jiwa. Jiwa itu apa sih? Hati. Berarti hati kita harus suci, harus bersih, jiwa dan raga. Bila sudah berzakat, berarti sudah menyucikan jiwa. Selama bulan Ramadan itu kan kita terus beribadah, kemudian menyempurnakan ibadah puasa.
menyempurnakan ibadah puasa, serta mempererat kepedulian sosial, menunaikan zakat fitrah dengan baik dan benar maupun bagi sesama. Nah, itu tanya. Tanya sekarang ya. Apa tadi zakat fitrah? Oke. Yo, zakat fitrah tadi apa artinya? Zakat fitrah tadi apa artinya? Coba yang lain. Kewajiban setiap muslim. Ya, kewajiban setiap muslim. Ada berapa tadi Jamila golongan zakat fitrahnya? 8. Coba satu sebutkan Risma. Yang duanya Tessa. Yang duanya apa? Miskin. Yang tiganya yo Mawak. Yang empatnya Repa. Fisabilillah. Yang 5 ambil. Yang 6 ayo hari ini. Nah, itu tadi masih belum urutan. Coba penerima zakat 1. Miskin 3. Amil 4. 5. 6. Garimin 7. Bismillah 8. Sabil. Syaratnya tadi apa syaratnya? Yo, syarat wajib zakat tadi apa? Muhammad Nasir, apa syarat wajib zakat? Nah, makanya diperhatikan kalau di depan itu. Coba hari ini apa syarat wajib zakat tadi? Ada mampu, ada apa lagi tadi? Beragama Islam. Apa bisa punya? Yang masih hidup. Kalau orang sudah mati, kalau lah? Kalau sudah mati bisa enggak? Tidak bisa kalau orang sudah mati. Jadi kesimpulannya ini ya, zakat fitrah adalah kewajiban setiap umat muslim di bulan Ramadan yang berfungsi menyucikan jiwa, menyempurnakan ibadah puasa, serta mempererat kepedulian sosial, menunaikan zakat fitrah, membawa kebahagiaan baik bagi yang mampu, baik bagi yang memberi maupun menerima. Baik, yang selanjutnya, pelajaran selanjutnya adalah pelajaran tentang infak. Itu masih berkaitan tentang zakat. Kita sampai minggu depan lagi. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Baik, penutupan ini dipimpin oleh Bowo. Ayo Bowo, silahkan baca doa yang baik dan benar. Bagaimana doanya? Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid
Jangan lupa belajar di rumah, yang rajin belajarnya, diingat-ingat lagi bab zakatnya dan bab selanjutnya nanti. Dan jangan lupa juga ibu pesan jangan tinggalkan sholat tepat waktu, berdoa kepada ibu dan bapak, belajar yang rajin, jadi anak soleh dan soleha. Sekarang ibu mau tanya, kalau kalian pulang ke rumah, kira-kira langsung apa? Ucapkan salam dulu kepada Bapak dan Ibu. Jangan lupa, assalamualaikum, salim langsung. Mungkin cukup sekian dulu pelajaran dari kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.